bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad. Oke, saudara-saudara, menyaksikan debat cawapres ini ya, yang tentu saja harus kita akui bahwa pemenang debat cawapres kedua ini tentu adalah seorang anak muda ya. Kita harus beri aplaus ya untuk Mas Gibran. Nah, terkait dengan debat cawapres ini, ada sesuatu hal yang menggelitik saya ya, sedikit menggelitik saya, di mana ketika Mas Gibran menyatakan bahwa dulu Caimin itu ya cawapres pasangan nomor 1, Caimin ikut meresmikan IKN, tapi kenapa sekarang malah istilahnya dia ikut untuk alur perubahan atau tidak mendukung IKN ya. Ya tentu saja karena ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya bersama Anies Baswedan. Itu adalah sebuah konsekuensi politik di mana ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan Anies Baswedan ya, tentu harus mengikuti konsekuensi politik yang ada, termasuk yaitu tadi visi misinya, tujuannya ya. Jadi sudah jelas ya, sebenarnya hal itu tidak perlu dinyatakan. Sekelas politikus atau sekelas Mas Gibran ya, karena pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan warung kopi, levelnya level warung kopi ya. Tapi yang cukup kita banggakan ya, tentu saja Mas Gibran terlihat hebat ya di debat cawapres ini ya. Bisa dibilang Mas Gibran adalah bintangnya. Oke. Tapi bukan berarti tidak ada celah atau tidak ada kelemahan ya. Justru saking hebatnya Mas Gibran, banyak sekali faktor-faktor yang tidak terlihat itu yang sebenarnya membawa kelemahan ya. Tapi semua tentu saja tertutup karena cawapres yang lain itu sedikit kurang agresif ya. Jadi sedikit tidak banyak ingin menyerang, tapi tidak banyak yang dikeluarkan untuk menyerang itu ya. Dan kata-kata mereka pun diperhalus sedemikian rupa untuk menyerang Mas Gibran ya, masih diperhalus. Tapi yang jadi masalah, Mas Gibran tidak memperhalus pernyataan-pernyataannya, pertanyaan-pertanyaannya ya kepada cawapres yang lain. Jadi ya kembali lagi sih, ini soal etika ya, etika politik, di mana mungkin Mas Gibran itu etika politiknya adalah atau idealisme dari Mas Gibran adalah politiknya politik western ya, politik barat, yang dimana tidak ada etika ketika berdebat ya. Untuk di western atau di Eropa ya, atau di Amerika, itu politikus-politikusnya sudah tidak sungkan untuk menyerang secara pribadi pada politikus-politikus lawan ya. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Indonesia ini adalah masih menjunjung, seharusnya masih menjunjung etika politik yang
ketimuran, ya, di mana masih terjaga sopan santun, masih terjaga saling menghormati, ya, apalagi yang kepada yang lebih tua tentunya, karena yang tua saja menghormati yang muda. Bukan soal gestur tubuh untuk menghormati, ya, setelah memberikan pertanyaan jawaban kemudian begini dan begini, nah itu bukan itu, ya. Tentunya etika politik bukan itu saja, tapi etika politiknya juga ketika berbicara, ketika memberi pertanyaan, dan ketika memberi jawaban. Itu substansinya dan objektivitas di dalam kalimatnya juga harus beretika. Jadi bukan hanya soal gestur tubuhnya saja. Nah, jadi Mas Gibran menyatakan, kenapa Gus Imin dulu itu ikut meresmikan IKN, tapi sekarang kok malah balik membelot dan menantang atau melawan pembangunan IKN? Ya, sederhana saja. Sebagaimana Pak Prabowo dulu, ya, 2019 melawan bapaknya Mas Gibran, Pak Jokowi, ya, dalam politik Pilpres. Tapi kemudian setelah Pak Jokowi terpilih, malah Pak Prabowo menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Bagaimana bisa? Yang dulunya bertarung habis-habisan, ya, sampai banyak rakyat yang cedera, bahkan ada yang meninggal, ya, seperti Harun al-Rashid, ya, yang kita tahu, dan bahkan banyak korban-korban lain yang berjatuhan demi Pak Prabowo waktu itu, ya, demi Pak Prabowo, ingat, demi Pak Prabowo yang mereka usung untuk perubahan ketika itu. Tapi justru Pak Prabowo menyatakan dia bergabung di kementerian untuk menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi. Yang tadinya melawan kemudian menjadi berkawan, ya, sama seperti Caimin juga. Jadi yang tadinya mungkin berkawan sekarang jadi lawan. Inilah namanya dinamika politik. Jadi seharusnya Mas Gibran tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut, ya, karena itu pernyataan warung kopi lah menurut saya. Seharusnya tidak perlu lagi disebut. Sebenarnya banyak celah, ya, banyak blunder juga yang dilakukan oleh Caimin, ya. Mungkin karena Caimin juga kurang kesiapan, atau mungkin harusnya bukan hanya soal selepet, ya, yang diutarakan, ya, sehingga yang terngiang-ngiang kita memang sih soal selepet. Memang selepetnya mengena, tapi subjektif dari visi misi itu sendiri jadi lepas. Ya, walaupun ketika overall semua terjawab oleh Caimin dan banyak penjelasan yang kita pahami. Ya, tapi masih banyak sih blunder-blunder yang masih dilakukan oleh Caimin, ya, sebagai politikus, ya. Maksudnya sebagai cawapres ini, ya. Ya, seharusnya blunder-blunder itu tidak terjadi bila Caimin benar-benar mampu menyerap semua ide dan gagasan dari Pak Anies Baswedan. Ya, coba tolonglah Caimin jangan malu untuk belajar dari Pak Anies Baswedan, ya. Walaupun Pak Anies Baswedan terjun ke dunia politik baru-baru ini, istilahnya lebih dulu Caimin daripada Pak Anies, tapi untuk soal debat, ya, untuk soal akademis harus banyak belajar kepada Pak Anies, ya. Saya harap semoga Caimin mampu dan bisa belajar lebih banyak lagi, ya, soal ini, ya. Sungguh sangat disayangkan, ya, karena ketika blunder ini terjadi, bisa terjadi juga banyak yang tadinya ingin mendukung pasangan nomor 1 kemudian melihat Caimin jadi tidak mendukung, jadi tidak tergerak hatinya, begitu. Oke, lalu ada yang nanya misalnya, tapi Bang, itu Pak Prabowo juga kemarin diserang sama si Anies katanya. Anies bawa-bawa pribadi Pak Prabowo, ya kan, nanyain gimana
perasaan Pak Prabowo tentang keputusan MK. Ya, memang sih kayaknya itu nyerang pribadi Pak Prabowo ya, tapi sebenarnya itu adalah keresahan yang dirasakan sebagian masyarakat kita. Ya, Pak Prabowo boleh bilang bagaimana nanti, karena yang mendukung kan rakyat, semua ada di tangan rakyat, pilihan itu biar rakyat yang milih gitu. Ya, tentu ada rakyat yang sebagian milih Pak Prabowo, ada juga yang sebagian mempertanyakan soal hal ini ya. Jadi Anies Baswedan tidak menyerang pribadi Pak Prabowo-nya secara langsung sebenarnya, tapi Anies Baswedan menyuarakan beberapa aspirasi ya, nggak beberapa sih, sebagian besar aspirasi rakyat ya, sebagian besar apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga itulah yang ingin rakyat tanyakan langsung kepada Pak Prabowo, yang mungkin mana, nah tuh bolak-balik kan, yang mungkin mana banyak orang tidak berani mempertanyakan itu langsung ke Pak Prabowo. Karena sekelas Anies aja tanggapannya seperti itu, ditanggapi seperti itu, apalagi yang bukan sekelas Anies, yang di bawahnya Anies, bukan calon presiden ya kan. Ya, jadi lagi-lagi ya kita dipertontonkan kembali oleh etika ya. Jadi saatnya kita memilih presiden bukan cuma berdasarkan hati dan akal pikiran, tapi juga berdasarkan akhlak atau etikanya bagaimana. Oke, well, sampai jumpa di next video. Salam satu bangsa, salam satu tanah air.